Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika satu dengan saya sendiri, Maulana Alisan, dan kedua teman saya, Aji Hartono dan Ahmad Rivaldo. Di sini ada tiga pembahasan. Yang pertama, jenis data dalam statistik, jenis pengumpulan data, dan bentuk penyajian data. Jenis data dalam statistik, data dibagi menjadi tiga menurut sifatnya, menurut sumber data, dan menurut skala pengukuran. Menurut sifatnya dibagi menjadi dua, kualitatif dan kuantitatif. Menurut sumber data dibagi menjadi dua juga, primer dan sekunder. Menurut skala pengukuran dibagi menjadi empat, ada nominal, ada ordinal, ada interval, dan rasio. Jenis data menurut sifatnya. Data menurut sifatnya dibagi menjadi dua, kualitatif atau non-angka dan kuantitatif atau dalam angka. Contoh dari kualitatif ada kinerja, hobi, suku, status pernikahan. Kuantitatif dibagi menjadi dua, ada diskret dan kontinu. Contoh diskret, jumlah anak, jumlah mobil. Dan kontinu contohnya berat badan dan jarak tempuh. Jenis data menurut skala pengukuran. Nominal. Nominal sifat hanya membedakan antar kelompok atau klasifikasi data. Contohnya jenis kelamin. Ordinal. Selain memiliki sifat nominal, juga memiliki peringkat. Contoh dari ordinal ada kuesioner, tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya interval. Interval memiliki nomor atau pengukuran nol, tidak memiliki makna. Contoh temperatur. Selanjutnya rasio. Skala rasio memiliki angka 0 dan perbandingan dua nilai mempunyai arti. Contoh dari rasio 0 sampai 100 dan pengangguran. Selanjutnya pembagian data menurut sumber data. Data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Contoh data angket survei pelanggan Bank Kalteng. Sedangkan sekunder adalah data yang telah diterbitkan atau diolah oleh pihak lain. Contohnya data catatan perusahaan berupa gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi yang dibawakan oleh teman saya. Sumber data statistik. Data sekunder dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian, Dinas Pemerintah Daerah, Perbankan, dan perusahaan serta sumber lainnya. Data primer harus dicari dan diolah sendiri oleh peneliti yang biasanya dilakukan melalui wawancara, baik langsung ataupun tidak langsung, dan biasanya juga melalui kuesioner. Teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan cara pengambilan, berdasarkan banyak data yang diambil. Berdasarkan cara pengambilan yaitu wawancara, observasi, kuesioner, dokumentasi. Berdasarkan banyaknya data yang diambil yaitu sensus dan sampel. Penyajian data, tabel, diagram, garis, batang, dan lingkaran. Jumlah penduduk menurut kabupaten kota provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2003 sampai 2009. Setiap tahun mempunyai kenaikan penduduk yang paling banyak adalah Papuas yaitu 339.824 penduduk. Yang paling sedikit adalah Kabupaten Sukamara yaitu menunjukkan pada 43.253. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, Aji Hartono, yaitu di sini ada grafik diagram garis, di mana kita dapat melihat jumlah penduduk Kalteng dari tahun 2003. Di mana kita dapat melihat di sini Kapuas mengalami pelonjakan jumlah penduduk, sedangkan penurunan jumlah penduduk terdapat di kota Sukamara. Grafik jumlah penduduk Palangkaraya dari tahun 2003 sampai dengan 2009, di mana jumlah penduduk Palangkaraya dari 2003 mengalami peningkatan sampai dengan 2009. Diagram batang.
di sini kita dapat melihat jumlah penduduk Kalteng tahun 2003. Dari apa yang kita bisa dilihat di sini, yaitu dari kota Kapuas, kita dapat melihat tingkatan jumlah penduduknya sangat tinggi dibanding kota Sukamara yang jumlah penduduknya paling terendah. Diagram lingkaran, di sini kita dapat melihat jumlah penduduk Palangkaraya tahun 2003 dari diagram lingkaran. Dari 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, bahkan sampai 2009, kita dapat melihat bahwasannya di sini tingkat penduduk yang ada di Kota Palangkaraya mengalami peningkatan yang sama rata, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.